Isn't easy to say, 'cause we haven't talked in a month. And when you see me with him, you'll probably think I moved on. Yeah, I Gimana gue ninggalin lo sakit begini buat nginap? Gimana nanti orang tua lo anggap gue gak peduli sama kesehatan lo? Kayla bangun lagi karena jawaban Garvin serasa tak ingin mengalah. Kenapa? Kenapa Pak Garvin peduli sama saya? Pak Garvin kan gak suka sama saya. Saya bisa ngelakuin ini semua sendirian. Dari awal juga saya ngelakuin apapun sendiri. Kenapa lo jadi kekanakan kayak gini? Selama lo masih istri gue akan ngelakuin ini. Tapi Pak Garvin, cukup. Lo ya, gak sakit, gak sehat, tetap aja banyak omong. Terserah lo mau kemana, pergi aja sesuka lo. Gue gak akan ganggu keinginan lo. Tapi saat ini, lo lagi sakit dan lo harus paham kalau lo harus banyak istirahat. Jangan keluyuran, paham lo? Garvin pun berjalan menuju pintu keluar dengan jengkel. Kayla sendiri melihat murung setelah ia sedikit beradu mulut dengan Garvin. Garvin berhenti di dekat pintu sebelum ia keluar. Ia menoleh lagi pada Kayla, dan Kayla menyurang heran menatapnya. Lo selalu bilang gue gak suka sama lo. Asal lo tahu, walaupun kita gak punya hubungan apapun, lo itu cewek pertama yang gue kasih obat dari tangan gue sendiri. Satu lagi, gue gak akan peduli sama orang yang gue gak suka. Garvin lantas pergi dan menutup pintu kamar meninggalkan Kayla yang memasang wajah bingungnya. Perkataan Garvin mengejutkan Kayla sejenak. Ia bahkan tak bisa menebak apa perasaan Garvin saat ini. Walau Kayla tahu Garvin memang tak menyukai dirinya dari awal, tapi perkataan terakhir Garvin malam itu membuat Kayla harus berpikir. Sementara setelah beradu mulut dengan Kayla, Garvin akhirnya tidur di kamar tamu. Ia pun melamun bingung sambil merebahkan dirinya di atas kasur. Garvin masih tak menyangka kalau Kayla benar-benar jatuh cinta padanya. Di samping kesepakatan mereka yang akan bercerai, Garvin pun memikirkan ancaman Garvin terhadapnya. Gak mungkin gue melanggar kontrak dan janji gue sama Sapphire. Garvin, stop. Lo cuma kaget aja Kayla cinta sama lo. Iya, lo cuma kaget. Jantung lo bergetar karena kaget. Iya kaget, bukan yang lain. Garvin bahkan meneguhkan hatinya sendiri, walaupun ia tak jelas tahu apa yang sedang terjadi pada hatinya setelah Kayla mengungkapkan perasaannya. Kayla menceritakan semuanya pada Rivka. Satu sisi Rivka senang, namun di sisi lain Rivka pun sedih dengan posisi Kayla saat ini. Lo yakin mau cerai secepat ini, Kay? Gak ada pilihan lain. Gue lihat Pak Garvin juga kayaknya setuju. Ini semua bakalan hancurin masa depan Garvin, Kay. Gimana nanti kalau Pak James tahu dan gimana penyakitnya? Riv, jujur itu emang pahit, tapi gak ada cara yang baik selain jujur dari semuanya. Lagi pula, Pak Garvin akan jalin hubungan sama Agnes. Hidup Pak Garvin akan baik-baik aja. Gak benar lo mikir kayak gini. Lo belum tahu apa perasaan Garvin. Kata lo, dia peduli dan dia gak akan peduli sama orang yang dia gak suka. Suka sama cinta itu beda, Riv. Rivka pun tertegun diam setelah ia kalah bicara lagi dengan Kayla. Ya, bukan hanya polos, Kayla juga bahkan sangat egois terhadap pendiriannya. Garvin terlihat kebingungan di depan Haris dan Fernando. Sementara seluruhnya Garvin sudah diceritakan pada mereka. Fernando sendiri berlagak menjadi sok pusing atas masalah Garvin. Haris pun lantas memukul kepala Fernando menggunakan kertas bekas yang ia gulung. Mikir apa lo? Emangnya lo punya pikiran? Ujar Haris meledek Fernando. Diam loh, gue berusaha jadi problem solver nih buat sohib gue. Fernando terlihat berpikir keras. Enggak ya lo malah jadi problem buat dia, anjir, jawab Fernando dengan terkekeh. Hei Haris, temen lo mau cerai, masa depan dia bakalan hancur kalau dia cerai. Lo paham gak sih? Haris menatapi Garvin dengan prihatin. Vin, kesimpulan dari cerita lo itu udah manfaatin dia. Ya walaupun niat lo baik buat menuhin permintaan papa lo, tapi tetap aja lo udah jebak dia ke hidup lo. Ucap Haris sejenak membuat Garvin bergeming tertunduk.
Niat awal gue bukan kayak gitu, tapi dia malah jatuh cinta sama gue. Gue kan jadi Garvin terlihat canggung sendiri membahas soal perasaan Kela pada temannya. Jadi apa? Jadi Ultraman maksud lo? Gue kira Garvin yang gue kenal itu sangar, tapi ternyata nyalinya kayak kutu. Masih beranian kucing dari lo waktu ngejar cewek. Fernando lagi-lagi mengeluarkan pendapatnya. Garvin dan Haris menatapi Fernando dengan tajam. Ya, sejak tadi pria bernama Fernando itu bahkan hanya bisa mengejek Garvin. Oke, gue diem. Garvin menghela napasnya pasrah. Gue tanya sama lo, apa lo gak ngerasain apapun setelah tinggal bareng sama dia? Apa lo gak suka sedikit pun sama dia? Tanya Haris berusaha meyakinkan Garvin akan perasaan temannya itu. Pertanyaan Haris akhirnya membuat pikiran Garvin terbuka. Ia pun mengingat bahwa dirinya tak berkhianat kalau matanya memang menyukai Kela. Tapi Garvin masih bingung dengan perasaannya saat itu. Gimana sama Agnes? Tanya Garvin kebingungan. Dia ngancam lo pakai nama bokapnya ya? Tanya Fernando. Iya, semua temennya sangat mengenal Agnes karena mereka pun pernah berada di satu SMA yang sama dengan Garvin dan Agnes. Garvin mengangguk menjawab pertanyaan Fernando. Garvin tahu adanya Agnes memang mempengaruhi jalan karir dan kemajuan perusahaannya. Dan sesekalipun wanita itu sering mengungkit jasa orang tuanya di depan Garvin. Sejenak Garvin juga jengkel karena hal itu. Sekarang gini, keputusan ada di tangan lo. Lo teliti perasaan lo kalau lo lagi sama Kela. Cinta itu emang buta. Lo bahkan bisa gak ngerasain apapun, tapi lo sendiri nyaman sama dia. Lo bakalan bisa handle Safir atau Agnes. Dan kenapa lo harus pusing-pusing cerai kalau orang tua lo sendiri udah sayang sama Kela? Kali itu ucapan Haris membuat Garvin malah jadi pemikir keras. Setiap kalimat Haris bahkan bisa menyadarkan Garvin, walaupun ia belum bisa memastikan perasaannya sendiri. Nah bener tuh kata si Haris, tukas Fernando. Katanya lo jadi problem solver, lo malah jerumusin dia ke jurang sial. Teman-teman macam apa lo? Haris merutuki Fernando. Gini Devin, kalau lo gak mau sama Kela, mending Kela kasih ke gue aja. Fernando membuat Garvin menilai kesel padanya. Hei ketombe onta, lo mau nikah tahun depan, masih aja minta lebih. Ini orang pengen gue seret aja ke jurang. Haris kesel pada Fernando. Apaan sih Loris? Baper banget jadi laki. Gue bilang ya, orang baper itu cepat tua. Lo ngeledek gue. Udah PT gue dengerin kalian berantem mulu. Gue cabut, thanks Riz. Garvin beranjak pergi. Gue ingat kalau bini lo tuh cantik. Jangan sampai ada orang yang ngambil Kela dari lo. Teriak Fernando membuat Garvin malah makin pusing. Pagi itu Kela sudah mulai bisa bekerja. Garvin bahkan melarangnya bekerja di kantor atau di kafe. Kenapa lo masuk? Saya tipe orang yang gak betah diam di rumah. Lagi pula tanggung jawab kerjaan saya masih banyak. Kela berusaha bersikap santai di depan Garvin, walau ia tahu ungkapan perasaannya itu membuat dirinya memang sedikit malu. Lo bahkan kerja atas kemauan papa, Kay. Maka dari itu saya harus kerja. Please, saya karyawan juga di sini. Pak Garvin tolong pahami itu. Garvin bergeming setelah Kela terlihat egois terhadap dirinya sendiri. Sesekali Garvin melirik Kela dengan heran. Dari sikap Kela, ia bahkan tak bisa mengenali bagaimana Kela mencintainya. Kela jutek, gampang emosi juga. Dia sering jengkel ketika bersama Garvin. Dari sana Garvin berpikir, sejak kapan wanita itu mulai mencintainya? Kak Garvin. Agnes datang mengalihkan pandangan Kela dan Garvin. Ia kemudian memeluk Garvin tanpa ragu. Garvin sendiri menjadi kaget. Ia lantas melirik Kela dengan tak nyaman. Garvin melepaskan rangkulan Agnes perlahan dari tubuhnya. Kenapa kamu kesini? Nanti ada undangan dari Pak Ageng. Dia mau launching produk baru perusahaannya. Agnes terlihat antusias menatapi wajah tampan Garvin. Kenapa gak ada undangannya? Tok tok tok. Masuk. Saut Agnes mendengar ada ia mengetuk pintu ruangannya. Pak Garvin, ada undangan dari Pak Ageng SS Group nanti malam. Beliau mau launching produk baru perusahaannya, Pak. Dengan penuh hormat, Pak Ageng mengundang Bapak ke sana. Tukas Pak Vandra. Nah benar kan? Kalau gitu nanti kita pergi bareng ya.
Agnes terus tersenyum dengan semangat menatapi Garvin. "Undangannya untuk siapa?" tanya Garvin penasaran pada Pavandra. Pavandra sendiri sudah merasa ada yang aneh ketika ia melihat Agnes sering sekali masuk ke ruangan Garvin, padahal di sana ada Kayla, istrinya Garvin. "Untuk Pak Garvin dan istri," jawab Pavandra tegas. Kayla tertegun mendengar itu. Hal itu, ia lantas tersenyum pada Pavandra karena Pavandra menoleh senyum padanya. Agnes menjulangkan alis matanya mendengar kesal tentang Garvin yang akan pergi bersama Kayla. Sementara entah kenapa, Garvin merasa senang jika Kayla juga akan pergi bersamanya. Padahal sebelumnya Agnes sudah mengajaknya lebih dulu. "Saya hanya ingin memberikan informasi itu. Kalau gitu saya permisi, Pak." Pavandra keluar. "Kakak pilih mau pergi sama aku atau Kayla?" Agnes langsung membuat pilihan untuk Garvin detik itu. Pilihan yang diberikan Agnes saat itu membuat Garvin bingung. Kayla hanya bergeming menghiraukan pertanyaan Agnes. Namun dalam diam, Kayla pun menunggu jawaban Garvin. "Agnes, saat ini Kayla masih jadi istri kakak. Kakak gak mungkin pergi tanpa dia di tempat umum begitu. Jadi kakak memutuskan untuk pergi sama Kayla." Kayla terkejut ketika ia menguping bahwa Garvin memutuskan untuk pergi bersamanya. Agnes terlihat kecewa detik itu. Ia pun keluar ruangan Garvin tanpa basa-basi. "Nanti malam lo harus ikut," ucap Garvin pada Kayla di mejanya. Malam itu, beberapa jajaran direksi MG datang memenuhi undangan Pak Ageng selaku CEO SS Group. Beliau adalah sahabat sekaligus partner bisnis dari Pak James. Pak James tak hadir karena beliau memiliki kepentingan yang mendesak dan Garvin hadir sebagai penggantinya di sana. Kayla terlihat berjalan berdampingan dengan Garvin. Garvin sendiri menjadi gugup ketika ia di samping Kayla. Setelah Kayla menyatakan perasaan padanya, ada hal yang aneh Garvin rasakan di hatinya. Dan hal itu malah membuat Garvin canggung ketika bersikap di depannya. Garvin menghampiri Pak Ageng dengan tersenyum. "Congratulations Pak Ageng atas launching produk barunya," ucap Garvin sambil menjabat tangan dengan Pak Ageng. "Terima kasih banyak Pak Garvin. Saya sangat senang Pak Garvin bisa hadir ini." Halo Navers semuanya. Jangan kemana-mana, tetap di channelnya Mimin, channel Fevita Loka. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Jangan kemana-mana, tetap di channel Febi ya. Karena Mimin akan upload dengan cerita yang terbaru-baru tentang bagaimana hubungan